Tandulani Jataka. Biku Daba Malaputa bertugas mengatur pembagian makanan untuk sangha. Tiap pagi, ia menentukan beras untuk dibagikan. Kepada Biku Udayi, kadang ia memberi beras pilihan dan kadang beras bermutu rendah. Biasanya saat menerima beras yang bermutu rendah, Biku Udayi ribut di ruang penyimpanan. Memangnya cuma Daba yang tahu cara menentukan beras, protesnya. Suatu hari, ketika sedang ribut, Biku Udayi diberi keranjang periksa oleh para biku yang kesal kepadanya. Sejak saat itu, Biku Udayi yang bertugas menentukan pembagian beras. Namun, Biku Udayi tidak tahu perbedaan beras yang baik dan buruk. Ia juga tidak tahu biku siapa yang berhak mendapatkan beras yang mana. Akhirnya, ia menandai lantai atau dinding tempat para biku duduk untuk mengetahui tingkat senioritas mereka. Jumlah biku dan tanda pun mengalami perubahan. Namun, Biku Udayi tetap menentukan beras menurut tanda lama yang ia buat. Sehingga, para biku tidak mendapatkan beras yang sesuai. Lalu, saat para biku menegurnya, ia tetap bersikeras. Kemudian, para biku dan Samanera mengusir Biku Udayi. Kedunguan Udayi juga terjadi pada kehidupan lain. Pada masa itu, Bodhisattva adalah penentu harga beras di kerajaan. Ia bisa menentukan harga kuda, gajah, permata, emas, dan barang lainnya kepada para pemilik barang. Raja yang tamak berpikir, dari cara menentukan harganya memberi nilai, kekayaannya akan habis. Ketika ia melihat ke halaman istana, ada seorang laki-laki yang tampak dungu dan tamak. Maka lelaki itu ditunjuk sebagai penentu harga menggantikan Bodhisattva. Setelah itu, lelaki itu menentukan harga sesuka hati dan tak bisa dibantah. Kemudian, datanglah seorang penjual kuda membawa 500 kuda. Raja mengirim penentu harga barunya untuk menawar harga kuda-kuda itu senilai 1 takaran beras. Penjual kuda yang merasa sangat dirugikan itu segera mencari penentu harga yang lama dan menceritakan yang terjadi. Bodhisattva mengatakan, berikan sogokan kepada penentu harga baru dan tanyakan, berapakah nilai 1 takaran beras itu? Bila ia mengatakan bisa menyatakan nilainya di hadapan raja, maka ikutlah dia. Saya pun akan hadir di istana saat itu. Penjual kuda lalu menyogok penentu harga yang dungu itu. Lalu setelah sepakat menentukan harga di depan raja, penentu harga dibawa ke istana. Bodhisatta dan para menteri pun turut. Dengan hormat, penjual kuda meminta raja menanyakan pada penentu harganya berapa nilai 1 takaran beras. Senilai seisi Banares beserta wilayah sekitarnya, jawab penentu harga. Luas Banares hingga ke dinding kota adalah 12 yojana, sementara luas kota dan wilayah sekitarnya mencapai 300 yojana. Tetapi, lelaki dungu itu menilai seluruh Banares beserta wilayahnya sekitar hanya setara dengan 1 takaran beras. Mendengarnya, para menteri tertawa terpingkal. Mereka mencemooh. Kami senantiasa berpikir bahwa tanah dan daerah kekuasaan tak dapat dinilai harganya. Namun, kini kami tahu bahwa kerajaan Banares beserta rajanya hanya senilai 1 takaran beras. Setelah dipermalukan di depan umum, jabatan laki dungu itu dicopot dan dikembalikan kepada Bodhisattva.